Peran orang tua terhadap remaja. Orang tua adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatan dengan remaja. Tetapi banyak ditemukan fakta di lapangan bahwa antara orang tua dan remaja seringkali berbeda pandangan. Seringkali mereka lebih mementingkan taman bermain daripada kepentingan orang tua atau keluarganya. Peran orang tua terhadap pencarian jati diri remaja. Yang pertama, children learn what they live. Hendaknya orang tua berusaha menjadi contoh kepribadian yang hidup atas nilai-nilai yang tinggi, dan hendaknya kehidupan keluarga kondusif yang membantu pembentukan kepribadian-kepribadian yang kita inginkan sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, prestasi belajar. Kebiasaan belajar yang baik, disiplin diri harus sedini mungkin kita tanamkan, karena kedua hal ini secara mutlak harus dimiliki anak-anak kita kebutuhan untuk berprestasi tinggi. Yang ketiga, kegemaran membaca. Untuk membina kegemaran membaca, hendaknya kita sendiri menunjukkan kegemaran itu. Misalnya dengan membaca surat kabar setiap pagi, buku majalah yang bermutu, kemudian mendiskusikannya. Yang keempat yaitu makan bersama. Makan bersama ini hendaknya merupakan satu-satunya kesempatan yang dapat digunakan untuk dengan bebas dan secara spontan menceritakan pengalaman-pengalamannya di sekolah. Kemudian yang kelima, hobi. Jika kita menghendaki bahwa anak-anak kita mempunyai hobi, hendaknya kita membantu mereka dalam melaksanakan hobi tersebut sehingga hobi itu benar-benar berkembang. Selanjutnya yang keenam, pendidikan seks. Dalam periode ini, anak-anak dan remaja kita sudah memerlukan pendidikan seks. Pendidikan tersebut adalah pendidikan yang berhubungan dengan perubahan fisik dan biologis yang dialami dalam periode ini. Yang ketujuh, pendidikan agama. Dalam pendidikan agama, hendaknya diusahakan agar ajaran-ajaran agama tidak hanya diketahui, tetapi juga agar benar-benar dipahami dan dihayati, sehingga dapat menimbulkan keinginan besar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan, sikap positif terhadap kerja. Orang tua hendaknya menanamkan sikap positif terhadap pekerjaan rumah tanpa menggurui sehingga anak dengan sendirinya melaksanakan pekerjaan rumah. Yang kesembilan, kedisiplinan. Dalam perkembangannya, anak membutuhkan aturan yang jelas untuk belajar mengenai perilaku atau sikap mana yang dapat diterima atau tidak. Hal ini menjadi pemahaman bagi anak tentang bagaimana proses bersosialisasi dengan orang lain. Edukasi tentang kebersihan diri saat menstruasi. Remaja perempuan menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologis, anatomi, dan transformasi psikologi selama proses pubertas. Ibu harus mempersiapkan diri remaja dari segi fisik dan psikis dalam menghadapi menstruasi pertamanya. Contoh edukasi yang diterima remaja saat menstruasi pertama seperti personal hygiene. Kemudian ada edukasi tentang emisi nokturnal. Perkembangan seksual pada remaja laki-laki yang menginjak masa pubertas ditandai dengan ejakulasi pertama kali sebelum tidur. Mimpi basah atau nokturnal berasal dari bahasa Latin nocturnalis, nocturnus, artinya bersenang-senang di waktu malam, menjalankan fungsi tertentu, beraktivitas di waktu malam, atau ibarat bunga yang mekar di malam hari atau bermimpi basah.